Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Halik dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan membacakan sebuah narasi yang bertemakan ketika sains bertemu dengan takdir. Yang pertama, awal mula munculnya coronavirus. Coronavirus pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini, dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Di pasar grosir hewan dan makanan laut tersebut, dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Mereka menduga virus corona baru ini hampir dapat dipastikan berasal dari ular. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia. Yang kedua, proses coronavirus menular ke manusia. Penularan virus corona bisa terjadi melalui berbagai hal berikut. Yang pertama, droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Dua, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Tiga, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya. Kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan. Yang keempat, kontaminasi tinggi atau jarang terjadi. Sebuah studi baru menunjukkan potensi penularannya melalui udara. Ketika seorang batuk atau bersin dan mengeluarkan cairan mengandung virus, berpotensi akan menyebar ke udara dan bisa langsung masuk ke tubuh orang lain jika berada dalam posisi berdekatan. Yang ketiga, peranan ilmu sains dalam mendeteksi COVID-19 pada tubuh manusia. Persoalan COVID-19 ini adalah persoalan sains. Perilaku virus itu ada ilmunya. Penanganan penyakit menular juga ada ilmunya. Penanganan harus dilakukan berdasarkan ilmu-ilmu itu, bukan yang lain, dan tegakkanlah peranan ilmu sains dengan kita perlu bersabar dengan meminimalkan kegiatan keluar rumah selama 2 minggu. Harap diingat bahwa gerakan itu hanya akan berpengaruh kalau diikuti secara serentak oleh semua orang. Kalau sebagian melaksanakan dan sebagian tidak, maka tidak akan efektif. Titik ini adalah kelemahan kita. Kita terbiasa tidak disiplin dari sudut pandang yang berbeda. Wabah COVID-19 ini sebenarnya adalah kesempatan besar bagi kita untuk belajar mendewasakan diri sebagai bangsa. Dewasa dalam arti berpikir atau bertindak rasional, dan itu dilakukan secara kolektif dan serentak. Dalam banyak kasus, kita justru sering memamerkan perilaku sebaliknya, yaitu berkhianat. Berkhianat dengan mencoba bersikap lain, berbeda dengan sikap yang harus diambil semua orang, lalu mendapat keuntungan dari situ. Nomor 4, hubungan sains dan takdir di dalam pencegahan kematian yang disebabkan COVID-19. Hubungan sains dan takdir teologi yang diyakini oleh para dai berpengaruh terhadap apa yang disampaikannya. Pandangan yang menyerah saja kepada takdir Allah sehingga tidak ada tindakan antisipatif terhadap COVID-19 dapat membahayakan orang lain. Sikap tersebut menyebabkan mereka mengabaikan aturan kesehatan sehingga berpotensi tertular dan menularkannya kepada orang lain. Alam berjalan sesuai dengan hukum alam atau sunnatullah yang dapat diuji melalui proses sebab akibat. Ketika kita tahu bahwa sebuah virus menyebar melalui interaksi antara penderita dan orang di sekitarnya, maka mencegah terjadinya kerumunan merupakan sebuah tindakan pencegahan yang harus dilakukan. Sains yang didasarkan pada empirisme mampu melakukan pengujian atau proses sebab akibat. Misalnya sebuah virus dapat menyebar dengan cara tertentu
seperti karena interaksi dengan orang lain. Vaksin dengan formulasi tertentu dapat menyembuhkan sebuah virus tertentu. Hal-hal seperti ini merupakan bagian dari sunnatullah dalam sebuah kehidupan normal, sebagaimana api akan membakar suatu benda. Sekian narasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.